Selamat pagi, ini adalah sesi kita ke-18, karena kita baru saja merayakan Idul Fitri atau Lebaran, maka topiknya pun relevan dengan Lebaran, yaitu mengenai mudik. Saya kira mudik ini udah menjadi budaya Indonesia, 2 tahun kita tidak mudik karena pandemi, dan tahun ini spesial karena Presiden Jokowi mengizinkan mudik. Dan menurut survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, jumlah total pemudik pada Lebaran tahun 2022 mencapai 85,5 juta orang. Ini luar biasa. 4 kali penduduk Malaysia. Malaysia penduduknya mungkin 28 juta ya, 3-4 kali penduduk Malaysia ya. 3 kali penduduk Malaysia mudik gitu. 3 negara Malaysia mudik gitu ya. Dan tentu saja angka ini melonjak. Tahun 2019 catatan dari Badan Litbang Kementerian Perhubungan hanya di angka 34 juta pemudik. Ini tentu saja peningkatan yang dahsyat, pasti banyak dinamikanya. Nah, hari ini kita akan membedah lika-liku dahsyatnya mudik Lebaran tahun ini bersama Pak Krisnanda Dwi Laksana, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Polisi Lalu Lintas Polri. Mari kita sambut bersama Pak Krisnanda. Silakan Pak Rai untuk memulai. Ya. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman yang setia mengikuti YouTube channel kami. Dan pada hari ini kita mendapatkan tamu kehormatan. Saya akan seizin Bapak, saya akan sebutkan title-nya secara panjang ya. Bapak Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, Master of Science. Apa kabar Pak Kris? Salam kenal. Pak, bisakah Bapak jelaskan pengaturan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, Pak? Ya, supaya kami menjadi sedikit tahu, Pak, bagaimana pengaturan-pengaturan tersebut. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ini satu yang menarik untuk didiskusikan ya. Walaupun kita perlu pemikiran secara konseptual, teoretikal, tidak hanya pragmatis. Yang pertama-tama memang kami melihat bahwa animo mudik pasca 2 tahun yang ada pelarangan mudik, ini tentu membludak yang sangat luar biasa. Kami yang pertama kali memiliki perhatian pada mudik untuk di kawasan transportasi darat, terutama yang melalui jalan tol. Mengapa demikian? Karena kemacetan berkepanjangan di jalan tol ini akan berdampak luas karena tidak hanya sebatas menjadi masalah lalu lintas, tetapi ini menjadi masalah sosial kemanusiaan. Kita ingat pada saat Brexit 2016, ini sangat luar biasa permasalahannya. Nah, oleh sebab itu kami di dalam melakukan pengamanan, kita membuat pola, Pak. Pola pertama adalah pra-lebaran, saat lebaran, dan pasca lebaran. Pra-lebaran kami melakukan banyak upaya untuk pertama pemetaan ya, kita survei jalan mana yang menjadi trouble spot atau yang rawan kemacetan atau perlambatan, dan black spot yang rawan kecelakaan, terutama di kawasan-kawasan jalur tol, jalur arteri utara, jalur arteri selatan, dan jalur alternatif lainnya, serta kawasan wisata. Kita juga melakukan kajian antar moda transportasi angkutan umum, baik itu pelabuhan, bandara, stasiun, ataupun terminal. Dari pola-pola yang kita temukan, kita membuat suatu langkah-langkah bagaimana mengimplementasikan pengamanan ini. Yang pertama, tentu kita akan melihat bagaimana pergerakan arus bangkitan, entah itu dari Sumatera, dari wilayah DKI Jakarta, ataupun dari daerah-daerah lain. Arah tujuan ini kalau boleh dikatakan kebanyakan memang ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, disinilah kita melakukan pola pengamanan melalui asta siap, Pak. Yang pertama kita siap piranti lunak. Piranti lunak ini berupa pedoman, acuan, panduan. Yang kedua kita juga menyiapkan posko sebagai pusat K3I bahasa kami. Jadi ini call and command center. Jadi untuk pusat komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi. Ini digerakkan melalui NTMC. Karena dari posko ini akan memantau secara virtual ataupun aktual situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga kita bisa melihat kawasan-kawasan mana yang terjadi
kepadatan, perlambatan, dan kami melakukan suatu upaya-upaya langkah-langkah diskresi kepolisian melalui rekayasa lalu lintas. Yang ketiga adalah kita siap untuk latihan pra-operasi. Sebelum melakukan operasi, kita melakukan suatu latihan. Kita juga diskusi, melakukan meeting bersama para pemangku kepentingan lainnya, dan kita membuat simulasi baik itu secara virtual atau tactical floor game yang kami ibaratkan untuk membuat model-model apa yang akan dilakukan. Nah, di sini kami juga menyiapkan sistem jejaring. Jejaring yang ada ini sampai ke depan, karena kita punya pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu. Baik itu di jalur tol, kemudian di jalur arteri utara, arteri selatan, kawasan wisata, dan lain sebagainya. Ini semua saling terkait dan ada sistem call and command center yang ada di NTMC, RTMC, TMC, ataupun di Indo-Indo PJR. Kami juga pada konteks ini menyiapkan untuk siap mitra. Jadi kita juga perlu membangun mitra secara soft power maupun smart power. Baik ini juga kaitan dengan manajemen media. Kita juga harus mensosialisasikan langkah-langkah yang akan dilakukan. Karena melihat situasi dan kondisi yang begitu padat, begitu tinggi, maka kita melakukan diskresi kepolisian dengan rekayasa lalu lintas yang diputuskan bersama antara kepolisian, dari Bina Marga dan Kementerian Perhubungan. Surat keputusan bersama ini merupakan suatu langkah yang kita katakan puncaknya. Ini puncaknya yaitu melakukan one way dengan ganjil genap. Nah, tapi di sini kita ada satu klausul ketika kepadatan arus lalu lintas masih melampaui batas maksimal, maka dapat diperpanjang atau dipercepat sesuai dengan situasi kondisi dengan keputusan Kakor Lantas. Nah, kami juga melakukan upaya langkah-langkah untuk kesiapan personil, petugas yang ada di posko, karena yang ada di posko atau back office atau di NTMC atau RTMC dan TMC ini, mereka akan menganalisa peta digital yang kita lakukan. Mana yang jalur merah pekat ini pasti macet. Kalau merah muda ini ada perlambatan. Kalau orange ini padat. Kalau hijau berarti lancar. Nah, kita juga akan melihat pada posisi-posisi ini. Kita akan melihat pada posisi yang ada di Merak Bakauheni, kaitannya yang jalur-jalur arteri yang masuk ke atau tol masuk ke wilayah DKI Jakarta dan bangkitan dari Jakarta untuk masuk ke tol yang arah ke Jawa Tengah. Nah, di sini tentu ada permasalahan lagi di jalur tol Purbalenyi. Nah, dari sinilah kita sebetulnya analoginya seperti dokter jantung itu, melihat aliran sumbatan-sumbatan. Pada sumbatan itu kita melakukan langkah-langkah tindakan diskresi kepolisian. Mulai dari buka tutup, kanalisasi, pengalian arus, kontraflow, one way, ganjil genap. Ini semua dilakukan secara bertahap. Mana kapasitas yang bisa dilakukan. Nah, tatkala sudah menjadi mendekati arus puncak, maka ketika one way kita harus mengosongkan. Tadi saya katakan petugas yang ada di posko ini menganalisa untuk mengkomando dan mengendalikan. Nah, para petugas yang lain adalah petugas yang ada di lapangan, baik itu yang ada di pospam, posyan, kemudian pos terpadu atau yang patroli, ada tim uret dan tim emergensi. Karena ini semua mengimplementasikan mulai dari manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan, dan manajemen emergensi. Karena kita harus siap setiap saat, karena mau tidak mau segala permasalahan yang ada di lalu lintas, ini ketika terlambat menangani akan berdampak luas. Karena ketika berdampak luas tentu orang teriak dan mereka pasti akan ngomel-ngomel begitu ya. Nah, kita berupaya untuk membantu mereka agar aman, selamat, tertib, lancar, dan tetap sehat. Karena ini kita masih di masa pandemi. Dan kami juga menyiapkan untuk siap logistik, sarana prasarana pendukung. Karena ketika kita mengkontraflow, kita perlu traffic cone, perlu tali, perlu informasi, dan perlu kepatuhan untuk warga masyarakat tidak melanggar. Karena ketika melanggar kontraflow ini sangat berbahaya. Dan ketika one way kita juga perlu peralatan untuk memanage di kawasan rest area. Karena mengkosongkan kawasan untuk di one way-kan itu kurang lebih 2 jam. Bisa lebih bahkan. Karena ini harus steril betul. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Maka kami juga sistem BIT ini dilakukan. Dan kita semua dilakukan
dengan satu komando, dengan satu perintah melihat situasi. Kemudian kita juga ada petugas yang melakukan pamatwil, patroli pengamatan wilayah dan asistensi kepada wilayah, baik yang ada di jalur arteri utara, arteri selatan, dan kawasan wisata. Karena ketika mudik ini kawasan wisata juga menjadi salah satu tujuan destinasi. Sehingga kita melihat kawasan selatan arteri ini saya kira tidak sebatas rekayasa lalu lintas, tapi perlu rekayasa jalan. Sebagai contoh saja, kawasan puncak kalau kita lihat dari atas peta digital ini petanya sudah kayak seperti usus atau kayak urat varises, sehingga tidak mungkin dengan cara rekayasa apapun. Ini perlu rekayasa jalan. Kemudian kawasan jalur selatan, Tonjong, ini ada kawasan yang dekat Bumi Ayu itu seperti Z. Jadi kalau di bawah nggak kelihatan Pak, tapi kalau di atas, loh ini jalur Z pasti ya macet terus. Karena ini akan menjadi sumbatan, belum lagi tikungan dan lain sebagainya. Ini ada gentong, ada nagrek, dan lain sebagainya. Ini perlu ada rekayasa jalan. Memang hasil kajian-kajian ini nanti akan kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan lainnya untuk perbaikan, karena beberapa waktu lalu yang ada tempat kalau jalur selatan seperti Dermoleng, Klonengan, Karangsawah, Prupuk, ini sudah ada flyover, itu lintasan sebidang yang berdampak kemacetan. Nah, masih ada di kawasan Tambak Negara yang dekat arah Purwokerto ke Cilacap, karena tepinya Sungai Serayu, kanannya tebing. Itu sekali kita lewat kurang lebih bisa 1 km macet. Ini perlu ada flyover. Dan satu lagi di Sumpyuh antara Purwokerto sampai ke Kebumen. Ini juga masih ada perlintasan sebidang dari atas jalannya menurun, kemudian ada perlintasan kereta api. Ini juga berdampak kemacetan karena mau tidak mau jalur selatan ini juga ada satu permasalahan yaitu gelap karena penerangan yang kurang, kemudian reflektor baik dari spotlight dan lain sebagainya ini masih kurang. Saya kira itu Pak yang kita lakukan dan kita memang komunikasi terus dengan para pemangku kepentingan dan manajemen media ini menjadi bagian penting kami untuk selalu bisa komunikasi sehingga komando kendali ini bisa sesuai dengan situasi dan kondisi dan ini sangat dinamis. Ya. Wah, terima kasih banyak Pak Kris, penjelasannya sangat komprehensif Pak. Nah mungkin kita ingin tahu ya yang hadir di sini maupun yang nanti menyaksikan di YouTube ingin tahu profil para pemudik nih Pak. Apakah didominasi motor, mobil, kendaraan pribadi, kendaraan umum melalui jalan tol kah atau non tol, arahnya utara selatan atau lewat Pantura atau pantai selatan, dari barat ke timur atau timur ke barat dan sebagainya. Mungkin ada data yang bisa disampaikan Pak? Ya, dari data kami Pak, memang kami banyak menghimbau agar tidak mudik dengan sepeda motor. Ini yang saya pertama sepeda motor, karena sepeda motor tidak dirancang untuk jarak jauh. Yang kedua sangat membahayakan dan banyak kasus, banyak cerita, hal-hal yang menyedihkan. Karena kita juga melihat, walaupun kita mudik, tetap harus asik lah. Kita mengatakan, mudik yang bahagia. Jangan sampai mudik ini malah membawa masalah. Karena kita juga mensosialisasikan. Kita berupaya untuk membuat kantong-kantong parkir atau checkpoint untuk mereka bisa istirahat. Karena kalau tidak, mereka seperti raya Pak, kalau tahun-tahun lalu. Tapi sekarang saya kira sudah sangat berkurang. Yang kedua, pemerintah juga membantu menyiapkan untuk mudik bersama. Ini dari para BUMN, dari sektor bisnis juga membantu untuk menyiapkan mudik bersama, sehingga sangat mengurangi animo pemudik dengan sepeda motor. Yang kedua, memang kalau pengguna kendaraan pribadi ini sangat meningkat, Pak. Ini juga sangat luar biasa. Ini kalau dari belakang jalur itu, Pak ya, kita melihat itu kayak bara api yang berjalan, Pak. Merah semua itu. Dan ini bukan hanya sekilo, 2 kilo, ini puluhan kilo, bahkan ratusan kilo, Pak. Ini kalau sempat terlambat atau ada yang rusak di jalan saja ini sangat berbahaya. Nah, kemudian memang ketika di one way kan, maka pengalian arus. Kita pada saat arus balik diutamakan dari barat ke timur, maka pengalian arus akan ke arteri. Nah, kita siap arteri untuk mengatasi lokasi-lokasi yang perlintasan sebidang. Maka kita dengan cara sederhana, kalau di Jawa Barat mengatakan tolo-tolo, Pak. Itu yang entah dari kaleng, kasih semen, tali, supaya membuat semacam kanalisasi. Karena ini yang menjadi penyebab itu macam-macam, Pak. Perlambatan itu bisa karena parkir sembarangan, karena warga masyarakatnya nyebrang mondar-mandir ini juga perlambatan, ada pasar tumpah, ada tikungan tajam, tanjakan turunan tajam, dan juga bottleneck, serta ada banyak hal yang berkaitan, misalnya kawasan-kawasan
yang dekat pemukiman atau kawasan ekonomi, atau ada acara, kalau misalnya di Batang dulu, itu ada acara di alun-alun gitu. Itu kemudian kalau Lebaran Ketupat di Kendal itu macetnya sampai mangkang, Pak. Karena mereka sebenarnya nggak ada apa-apa, hanya mundar-mandir. Nah, kami ketika melihat situasi data-data seperti itu, memang dari tahun ke tahun seperti itu. Maka ketika kita melakukan prioritas one way, maka pengamanan di kawasan arteri selatan dan utara sebagai penyangga ini setidaknya tetap bisa lancar. Karena mau tidak mau kita tidak menafikan atau memandang sebelah mata kemacetan yang ada di arteri. Karena kalau kemacetan di arteri pasti banyak pertolongan, Pak. Tapi kemacetan di tol ini bisa saja menjadi salah satu bagian killing field yang susah menolongnya, dan bahkan ketika sudah sampai jutaan kendaraan atau ratusan ribu lah, nggak sampai jutaan, itu ribet, Pak. Sangat ribet. Mau nolong susah, mau ke sana susah. Ini belum nanti orang berhenti sembarangan. Rest area penuh. Mereka sudah, kalau kita belajar Brexit ya Pak ya, ini data yang disampaikan kemarin. Brexit keluarnya itu tidak trompet Pak, tapi bottleneck, depannya traffic light, depan lagi pom bensin. Sudah macet semua situ. Maka mudah-mudahan ini hasil dialog ini bisa mendorong untuk electronic toll collect, sehingga kita tidak perlu berhenti, karena G-Tol ini juga sumber masalah, Pak. Saya kira gitu, Pak. Menarik sekali Pak penjelasannya ya, dan saya membayangkan Pak ya, para Pak polisi ini sudah menyiapkan dengan luar biasa bahkan pra-lebaran. Jangan-jangan Pak polisinya nggak pernah lebaran nih Pak, jadi ada di jalanan. Iya Pak. Gitu, kalau Bang Thoyib itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran, Pak. Saya sudah 7 kali puasa, 7 kali lebaran. Itu lebaran di jalan terus ya Pak. Ya ini Pak, ini ada pertanyaan juga dari para partisipan. Mau menanyakan begini Pak, ini bagaimana soal tingkat kepatuhan para pemudik ini terhadap pengaturan yang sudah dilakukan oleh polisi Pak. Kalau saya lihat di berita-berita Pak ya, wah itu terjadi ketegangan juga antara petugas dengan para pemudik Pak ya, sampai ada yang katanya menodong-nodongkan, menghardik dan menodong-nodongkan senjata ya Pak. Wah ini boleh diceritakan Pak, kejadiannya seperti apa itu Pak? Jadi begini Pak, orang ketika macet pasti akan terjadi tingkat kestresan ya Pak. Ada kelelahan, ada kebosanan, emosi pasti akan meningkat. Para petugas pun juga mengalami ketegangan, karena kalau dilihat polisi ini ritme pekerjaannya itu mulai dari pemilu sampai sekarang itu tidak pernah turun dikit, ada COVID, turun lagi, terus begitu. Nah sampai ke Lebaran, maka yang paling pertama adalah manajemen untuk diri kita ya, artinya sumber daya manusia polisi ini satu memahami, karena mau tidak mau mudik bukan hanya masalah kepolisian semata, tapi ini kan polisi menjadi pilar terdepan untuk membantu. Jadi kalau kita mempunyai semangat spirit membantu atau melayani, berarti kita sudah selesai dengan diri kita. Nah, menghadapi orang-orang yang emosi, orang-orang yang marah, ya kita pertama kali harus tetap tenang, jangan terpancing emosi. Yang kedua, berusaha mencari solusi. Dengan sistem bantuan monitoring peta digital ataupun dari media sosial dan media-media lainnya ini sangat membantu. Karena mau tidak mau, apa yang terjadi di lapangan ini seringkali memicu permasalahan. Misalnya, kalau kemarin waktu ada permasalahan yang sempat viral di kawasan Purbalenyi, itu sebenarnya jalur yang sebelah kosong Pak, tapi orang sini nyebrang ke sempat dicegat sekalian, biar macet semuanya. Ini ada sengaja seperti itu. Kemudian ada yang marah-marah ketika dialihkan arus, malah menunjukkan suatu sikap yang kurang baik dan kasar. Nah ini kita tetap berusaha kepada anggota juga untuk tenang, karena mau tidak mau ketika kita terpancing ini akan menimbulkan permasalahan. Seperti yang saya alami juga ketika sampai di daerah Prupuk Pak, ini ada truk engkel bawa kayu, itu terbalik karena overload, dan solarnya tumpah, jalurnya tikungan begitu, 3/4 nutup jalan. Ini bis tidak bisa lewat, macet semua Pak. Kita mau menunggu derek kelamaan. Nah, waktu itu saya lihat, wah ini kalau dikosongkan kayaknya bisa ditarik rame-rame. Kemudian kami dorong
kita bantu keluarkan isinya, dan kami tarik pakai tali, ternyata bisa Pak. Ini kurang lebih 25 orang tarik gitu, bisa dan berhasil diamankan. Jadi kurang lebih setengah jam saja Pak, ini bisa teratasi. Karena ketika permasalahan ini tidak teratasi, wah repot itu. Ini saja sudah muatannya sangat panjang. Ini kalau misalnya sempat semacam adu banteng saja begitu Pak ya, ketemu satu melanggar begitu, wah itu udah kunci Pak. Itu mesti harus ada polisi yang turun. Kalau mereka didiamkan tidak selesai, karena merasa benar semua, sudah. Kalau merasa benar, ngalah tidak mau. Tapi kalau ketika ada polisi, waktu itu sudah ramai begitu, polisinya ya dimaki-maki, sudah kamu naik mobil, stop dulu. Yang satu kasih jalur dulu gantian, dan bisa cair Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini dinamika ketidakpatuhan ini macam-macam Pak ya. Kalau menurut berdasarkan pengamatan dan informasi yang Pak Krisnanda terima, kepatuhan macam apa Pak yang parah, yang berat gitu ya, sampai mengakibatkan permasalahan, apakah itu kemacetan atau kecelakaan begitu Pak? Ya, sebetulnya begini Pak. Ketika kita akan berlalu lintas, kita harus siap diri kita harus sehat. Yang kedua, kita punya kompetensi untuk mengendalikan kendaraan bermotor dan lain. Siap kendaraan kita. Nah, kemudian siap berlalu lintas. Siap berlalu lintas ini kita empati kepada orang lain, Pak. Kita ingat bahwa ketika berlalu lintas kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita maupun orang lain. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan, misalnya banyak kempes. Ini ibu-ibu banyak kempes yang kami temui. Ini nyari hidung keraknya di mana nggak tahu, posisinya nggak ada. Lah, ini belakang kan jadi perlambatan semua, macet. Saya pikir ada apa? Nggak ada pemadaban. Kita dorong minggir, kita bantu ganti ban. Kemudian ada yang berkaitan asnya patah. Wah, ini mau didorong ya nggak kuat karena di jalan tol mau cari masyarakat susah. Akhirnya kita amankan, kita jaga, kita kasih traffic light, traffic cone, dan bisa diatur. Dan sambil menunggu ada derek lewat. Kemudian yang kaitannya lagi, Pak, orang melanggar karena perilakunya, Pak. Sudah di jalur A, mau ke jalur B. Kanan, kiri, kan. Nah, begitu dia mau masuk ke jalur sebelah, di door brake itu, mereka tidak bisa langsung, karena soalnya juga cepat. Begitu dia mau belok menunggu, yang belakang pasti akan ada perlambatan, Pak. Kemudian ketika lelah mereka memaksakan diri, tidak mau istirahat. Atau istirahat semaunya Pak di bahu-bahu jalan, ini membahayakan juga. Dan ketika melakukan pemaksaan, dia lelah, harusnya dia 60 km per jam. Dia hanya 40, belakangnya 30, belakangnya 20, belakangnya 10, belakangnya 0 Pak. Dicari kenapa? Nah ini kadang-kadang kalau saya membuat istilah ya, polisi harus patroli bising Pak. Bunyikan semua sirine yang suaranya nggak menyenangkan, supaya menarik stimuli orang untuk bangkit, refleksinya itu ada lagi. Karena orang kelelahan ini juga menimbulkan perlambatan, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan. Dan pelanggaran satu lagi Pak, memang melanggar perintah dan rambu yang sudah ada. Alah Pak, cuma di situ aja, menggampangkan. Mereka menggampangkan. Saya cuma ke situ, masa nggak boleh Pak? Karena sifat atau mereka kalau bahasa Jawanya itu ngeyel begitu ya Pak ya, mau membuat pembenaran, itu bayangkan Pak, kalau mereka hanya seperti itu dialog dengan petugas, 2 menit Pak, satu kendaraan. Itu kalau 100 kendaraan sudah berapa jam. Nah oleh sebab itu kita dengan sistem kanalisasi, nggak ada dialog lagi ya, silahkan dialog sama infrastruktur kan begitu ya. Tapi kalau ada polisi inilah itulah, nah minta pembenaran terus, dan ini menimbulkan konflik juga. Maka kami lebih banyak memantau secara virtual, secara aktual laporan, kemudian tim urai, kemudian juga tim emergensi dan para petugas-petugas lain yang bisa membantu Pak. Karena ini kalau tidak kait-mengkait tidak bisa Pak, harus sistem ring atau sistem yang boleh dikatakan rayonisasi. Karena kita mengamankan daerah 1A yang orang melanggar saja Pak tadi, ini efeknya luas. Saya kira itu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Tentu konsekuensi tadi ya pastilah ada karena ketidakpatuhan terjadilah konsekuensi ya Pak ya. Mungkin ada
kecelakaan atau ada kecelakaan yang berakibat ujungnya maut. Nah, boleh kami diberi informasi nggak Pak? Kira-kira ini data-data kecelakaan dan sampai merenggut nyawa itu berapa Pak? Ya, dan apakah dari tahun lalu itu terjadi penurunan atau malah terjadi penaikan gitu Pak? Secara rough saja Pak. Terima kasih. Saya secara garis besar kita di dalam mudik tahun ini membandingkan dengan mudik tahun 2019. Karena mudik 2020-2021 ini tidak bisa menjadi acuan. Betul. Maka kalau kita melihat sistem atau data ini, kita bisa melihat bahwa ini tingkat pelanggaran yang menurun juga dan tingkat kecelakaan yang rata-rata ini boleh dikatakan turun 31%, Pak. Ini kecelakaan lalu lintasnya dibandingkan dengan tahun 2019. Kita bukan dari tahun ini ya, Pak. Kalau pelanggarannya mungkin tadi dikatakan memang meningkat, Pak. Ini kalau yang kecelakaan ini sangat menurun, terutama yang fatalitas, Pak. Ini datanya bisa kita lihat. Ini saya kira kualitas sistem pengawasan ini ya. Nah, memang ketika pelanggaran kita masih sangat persuasif, Pak. Karena untuk pelanggaran kita tidak melakukan suatu langkah yuridis, tapi kita lebih banyak ke persuasif untuk teguran. Ini 2018. Kita lihat yang tahun sekarang. Slide berikutnya. Terus. Data kecelakaan. Ini rata-rata dari yang hasil kami kaji ini ada 3 halaman 21. Nah ini Pak, kita lihat datanya. Kita bisa melihat ini memang ketika gangguannya kemudian hal-hal juga sangat menurun. Lanjut. Ini kaitan dengan data kecelakaan dan pelanggaran, Pak. Ini juga sangat menurun. Ini penurunannya cukup signifikan. Lanjut. Ini kaitan dengan kecelakaan yang ada di jalan tol maupun di non tol ini juga menurun drastis sekali, Pak. Nah ini memang salah satu ya kerjasama antar pemangku kepentingan, political will dan kesadaran masyarakat ini sangat membantu untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan juga pengamanan. Lanjut. Nah ini kita juga bisa melihat fluktuasi yang melalui jalan tol. Peningkatannya juga sangat signifikan, Pak. Dari hari ke hari sampai kepada puncaknya ini cukup signifikan. Lanjut. Nah, ini yang melalui Pelabuhan Merak, Pak. Ini juga ada peningkatan, tapi ini juga bisa diatasi karena sistem manajemennya walaupun tetap ada perlambatan karena ini kapasitasnya sudah melampaui batas maksimal. Maka langkah-langkah prioritas inilah yang kita lakukan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak, data-datanya. Jadi ini membuat kita lebih nyaman ya, Pak ya, walaupun terjadi peningkatan mudik yang tadi kata Pak Budi itu hampir berapa kali? 3 kali lipat dari tahun 2019. Pak. Tapi kecelakaan menurun, Pak. Wah, ini luar biasa, Pak. Ini prestasi, Pak. Kemudian Pak Kris, ada nggak ya kecelakaan akibat sarpras yang kurang memadai atau kurang aman gitu Pak? Itu kan tadi Bapak cerita perilaku pemudik Pak ya, tapi ini karena fasilitas yang ya mungkin tadi ya kurang memadai karena berkelok-kelok atau jalannya Kalau beronjalan. rata-rata di jalur selatan Pak, jalur selatan, arteri selatan ya, ini rata-rata bisa karena faktor jalan Pak. Tetapi tidak bisa serta-merta satu faktor jalan saja, tetapi karena ada faktor perilaku berlalu lintas, misalnya overload. Karena truk engkel diisi sampai overload, maka overload, overdimension ini sangat berbahaya Pak untuk melewati jalur arteri. Kalau kendaraan kecil atau standar saja, kan kadang-kadang kita
diskusi atau kaitan untuk menegakkan overdimension atau overloading, ini orang-orang suka marah, Pak. Karena ini alasan ekonomi lah, Pak. Tapi social cost yang dampak dilakukan, ini tidak pernah dipikirkan. Kalau nanti pertanyaan Pak Budi, hampir semua di jalur arteri selatan atau kawasan-kawasan wisata itu boleh dikatakan jalannya memang perlu ada rekayasa jalan, tetapi faktornya juga tidak hanya itu, tapi juga perilaku overload, overdimensi. Terima kasih Pak Kris. Ini ada pertanyaan dari Pak Ken. Ini Pak Ken peserta yang paling setia nih. Katakan gini Pak, saya bacakan ya Pak. Pagi Pak Prof. Ya. Apakah kondisi lalu lintas Lebaran ini lebih baik dan terkendali karena faktor utama di liburan yang 10 hari kalender Pak, sehingga lebih terurai merata, tidak menumpuk di 4 atau 5 hari libur di tahun-tahun sebelumnya. Nah itu pertanyaannya Pak. Ya, memang yang pertama tadi saya katakan political will ini sangat penting Pak. Karena mau tidak mau dengan rentang waktu yang cukup panjang, ini akan sangat mendukung. Karena mau tidak mau sebaran orang untuk mudik ini bisa lebih ada banyak pilihan. Karena mau tidak mau ketika waktunya mepet ini juga sangat luar biasa. Ini pasti pengendaliannya juga berat karena sekarang kita masih banyak yang cara elektronik namun semi manual, semi elektronik pun masih berjalan, belum elektronik sepenuhnya. Yang kedua, kalau nih Pak, ini ke depan, ini mudik bisa pakai aplikasi Pak. Nah ini akan sangat luar biasa. Sehingga kita hanya menangani orang-orang yang tidak siap dengan aplikasi. Yang pakai aplikasi sudah bayar, sudah lewat aja dia tet gitu, gitu. Nah tapi ini masih wacana Pak, pemikiran supaya ke depan cara-cara elektronik juga pembagian sharing waktu ini saya kira sangat bisa membantu warga masyarakat untuk mencari atau memberikan pilihan. Karena mau tidak mau, nanti di wilayah juga akan ada kemacetan, Pak, walaupun lokal. Seperti Jogja, Magelang, kawasan Borobudur itu, ke arah Solo, ini juga sangat luar biasa, Pak. Macet semana-mana. Karena kita di sana pun sampai jam 10, tapi selesai itu hilang, Pak. Ya, mereka selesai. Mereka hanya macet tingkat lokal. Dia tidak kemana-mana. Macet hanya kawasan lokal ya mungkin. Nah, ketika kalau yang di jalur mudik tol, ini bisa ratusan kilo, Pak, ini panjangnya ini jangan sampai ada kemacetan. Maka kami berupaya tarik ulur, tarik begitu ya. Nah, saya kira rentang waktu pramudik, saat mudik dan balik ini sangat menentukan. Saya setuju Pak Ken, ini political will memang sangat menentukan untuk membantu agar tidak terjadi tingkat kepadatan arus yang menumpuk pada hari-hari tertentu. Terima kasih Pak Kris. Ini tadi Bapak sempat menjelaskan mengenai pemudik yang mencoba berkompromi ya Pak dengan aturan dan sebagainya Pak. Apakah ada kendala atau tantangan lain nih Pak untuk memastikan kepatuhan dari para pemudik ini Pak? Apakah beda nggak Pak tantangan kendalanya antara arus mudik dan arus balik? Ya, kalau arus mudik mungkin kalau bahasanya Jawa itu kemurungsung Pak. Wah, pengen cepat-cepat pulang kampung gitu ya. Pokoknya pokoknya gitu. Mereka emosionalnya lebih tinggi. Tapi kalau arus balik akan lebih soft Pak. Mereka lebih oke lah gitu Pak. Lebih nerima Pak ya. Yang lebih nerima sudah mungkin sudah ada kelegaan begitu ya. Tapi kalau mudik memang tensinya tinggi Pak, itu mereka itu enggak mau nggak mau diganggu sedikit saja. Kalau cara komunikasi yang keliru, ini bisa memantik emosi atau konflik di lapangan gitu. Jadi tantangannya pada emosi Pak ya, emosi dari pemudik. Karena ini kebetulan kami sama Prof. Gurit, Pak Budi membuat semacam kajian untuk psikologi lalu lintas Pak. Karena kita sekarang juga melihat perilakunya, karena faktor manusia ini yang lebih banyak melakukan potensi-potensi pelanggaran, ketidaksiapan berlalu lintas, maka kita bukan belajar mengemudi, tapi harus belajar berlalu lintas, Pak. Jadi faktor emosi sangat dominan. Kalau tantangan faktor kendaraan gimana Pak? Misalnya kendaraan yang usianya sudah tua,
Misalnya seperti Pak, karena mereka maksa mudik Pak ya, Pak kendaraan pribadi, pokoknya apa aja yang ada di rumah nggak disiapkan, bawa pokoknya mudik gitu. Misalnya ada itu Yang Pak. pakai bajai. Ada Pak, ada yang bawa bajai Pak. Bawa bajai. Tapi ya itulah, namanya orang ada kebutuhan adab ya. Saya kira mereka ada suatu kerinduan untuk pulang kampung atau menunjukkan keberhasilannya di Jakarta. Entah itu mereka bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Memang 2 tahun di rem ini juga sangat luar biasa karena saya mengalami sendiri Pak, bagaimana 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2021 ini sepi Pak, di jalan hanya polisi yang mondar-mandir Pak, semua ditutup. Karena hanya orang-orang yang ngangkut truk. Kita malah kalau kebanyakan orang takut. Ini kita istirahat di rest area Banjaratma yang ada di Brebes itu Pak. Itu hanya 4 toko yang buka. Malam itu yang tamunya hanya polisi yang patroli. Jadi Malah ketakutan gelap Pak ya. Iya Pak. Ya. Pak Kris ini mohon ada yang bertanya lagi Pak dari peserta Pak, dari Pak Indra Jakubalis ya. Iya Pak. Saya bacakan ya Pak. Iya Pak. Dikatakan oleh Pak Indra, channel YouTube Pak Kris ini menarik sekali. Wah, Pak Kris sebenarnya punya channel YouTube juga nih. Ya. Izin bertanya tentang fenomena transportasi darat Pak, yang bersepeda motor nih, mudik dengan sepeda motor, ada yang katanya geng motor, ada yang melawan arus dan lain-lain. Dilihat dari kacamata budaya Pak. Wah, ini karena Pak Kris juga nih orang budaya nih. Apa sih Pak yang sedang terjadi dengan budaya bersepeda motor kita Pak? Iya Pak. Jadi kalau kita melihat bahwa lalu lintas ini urat nadi kehidupan, karena suatu masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, ini harus ada produktivitas. Produktivitas dihasilkan melalui aktivitas. Aktivitas itu mau tidak mau harus menggunakan atau melalui lalu lintas. Dan disinilah maka lalu lintas dituntut untuk adanya upaya mendukung produktivitas melalui lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, aman, selamat, tertib, dan lancar ini juga akan menunjukkan bahwa lalu lintas juga refleksi budaya bangsa. Kalau kaitan dengan kebudayaan ini, boleh dikatakan saya mengambil konsepnya Profesor Parsudi atau yang lain yang prinsipnya adalah pada pengetahuan, keyakinan, konsep-konsep yang terrefleksi dari tindakan dan perilakunya, maka disinilah sistem edukasi, sistem literasi yang sangat lemah. Karena kita selalu hanya membanggakan pragmatis, teknis, sehingga rasa empatinya ini kurang. Contoh saja Pak, SIM ini legitimasi kompetensi. SIM yang semestinya merupakan privilege atau hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji teori, uji administrasi, uji kesehatan, uji psikologi, uji praktek, uji simulasi, sehingga yang bersangkutan dianggap telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga pengetahuan, serta memiliki kepekaan dan kepedulian akan keselamatan bagi diri kita maupun orang lain. Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Indra, ini menunjukkan orang-orang yang tingkat kualitas kesadarannya rendah. Kadang-kadang orang itu hanya patuh atau taat karena takut ada polisi, takut ditilang. Sehingga lupa bahwa ketika kita berlalu lintas, kita bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas. Dan kita juga bisa menjadi korban. Memiliki kendaraan bermotor ini secara ekstrim, kalau saya analogikan, seperti punya senjata, Pak. Bisa membunuh diri kita dan orang lain. Nah, di sini yang memang budaya literasi terhadap road safety ini yang kita terus perjuangkan, Pak. Kita bangun, kita mulai mengembangkan ada sistem IT for road safety, Intelligent Road Safety Media Management, ada Road Safety Coaching, ada Road Safety Research and Development, Traffic Accident Research Center, dan juga ada banyak kajian-kajian lain yang berupaya untuk mentransformasi pengetahuan. Dan kita mengembangkan IT for Road Safety, ini sistem back office application dan network yang berbasis IoT dan juga Internet of Things, serta Artificial Intelligence, yang merupakan bagian untuk mendukung safer road melalui Safety and Security Center, untuk mendukung safer vehicle melalui Electronic Registration and Identification, untuk mendukung safer people melalui Safety Driving Center, dan untuk
post crash care, melalui intelligent traffic analysis. Nah, semua ini akan ada algoritmanya, Pak. Melalui algoritma ini nanti kita akan jadikan kajian dan sistem data pada langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki tingkat kualitas kesadaran atau budaya tertib berlalu lintas. Wah, terima kasih Pak penjelasannya. Nah, tadi Bapak bicara kemacetan Pak ya. Apa ada beda karakteristik nggak Pak ya antara kemacetan arus balik dan arus mudik? Dan apakah solusinya sama Pak? Misalnya dengan buka tutup, ganjil genap, kemudian one way gitu ya, satu arah gitu Pak, atau rekayasa-rekayasa yang lain Pak? Iya, pada prinsipnya sama Pak. Cuman kita kan lihat arus bangkitan atau kapasitas, karena mau tidak mau di lalu lintas ini kan seperti selang ya Pak ya. Ya. Ketika melihat di peta digital yang pada aplikasi lalu lintas, kita akan bisa melihat yang merah pekat itu pasti macet Pak. Nah, disinilah kita kalau bahasa Jawa lagi ini nyodet Pak. Nyodet itu bisa mengalihkan arus, bisa bergantian, bisa kanalisasi, bisa kontraflow. One way ini sebenarnya langkah terakhir, Pak. Mau tidak mau di one way kan karena kita harus mendukung atau memperlancar atau membantu masyarakat agar yang lainnya tidak terhambat. Karena mau tidak mau di tol ini kita banyak melakukan diskresi kepolisian, dan ini kita lakukan juga kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga kalau ada sesuatu mereka juga siap untuk mendukung, karena kita ketika melakukan manajemen prioritas, kita juga harus siap untuk manajemen emergensinya. Pak, sedikit bertanya Pak, ini soal media yang meliput, media yang meliput mudik nih Pak. Karena apakah benar Pak ada sinyalemen yang mengatakan, ini dari media Pak, bahwa pengaturan mudik tidak optimal karena Presiden Jokowi baru membolehkan mudik itu pada tanggal 23 Maret Pak 2022. Nah, ini mohon penjelasannya Pak. Ya, memang kalau kita mengatakan yang sempurna itu hanya milik Tuhan, ya tidak apa-apa. Yang kita ini sekarang tidak perlu untuk memikirkan ini baik, optimal atau tidak. Yang paling penting menurut saya adalah karena meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan ini yang nomor satu, karena sumber daya manusia ini aset utama bangsa. Karena mau tidak mau inilah cara yang kami bisa, karena mau tidak mau media pasti akan melihat sisi-sisi lain yang tidak terliput atau tidak terlihat. Memang Pak Presiden keputusan tanggal 23, operasi ini sebetulnya tanggal 27, Pak. Tapi kami sudah tanggal 22 untuk melakukan kegiatan. Sebetulnya namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Karena operasi memang pada tanggal 27 sampai ke tanggal 6. Tapi kita membuat namanya, sampai tanggal 8. Kita membuat namanya KRYD, Pak. Jadi kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi kita sudah jalan dulu, mempersiapkan membuka jalan untuk operasi. Sehingga apa tadi yang berkaitan dengan rentang waktu yang cukup panjang untuk mengambil pilihan mudik dan juga untuk arus balik kita bisa melakukan. Walaupun ini operasi memang awalnya sudah ditentukan H-7 dan H+7. Tapi faktanya kita ada suatu kebijakan Pak Presiden, maka kita membuat KRYD ini sebagai salah satu boleh dikatakan diskresi juga. Ini diskresi yang kita lakukan secara manajerial itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Tadi Bapak menyinggung, Pak, soal fasilitas, Pak, ya, rest area, kemudian fasilitas pendukung lainnya. Itu seberapa siap, Pak? Atau adakah yang fasilitas menurut pengamatan dan data yang Bapak miliki itu menjadi penyebab atau menjadi masalah gitu, Pak, di jalan? Terutama ada kontraflow, Pak, ya, seperti itu. Kalau kita lihat mungkin Pak Budi, Pak Roy, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini ya, bisa melihat kalau di luar negeri, rest area di jalur A, tempatnya di jalur B, Pak, agak masuk jauh. Kemudian setidaknya tidak di tepi jalan. Kalau kita lihat bahwa rest area di kita ada beberapa yang baik, tetapi ada yang juga mepet sekali dengan jalan, Pak. Sehingga keluar masuknya itu apalagi kalau sudah penuh, mereka memaksakan dan berhenti di bahu-bahu jalan sekitarnya. Rest area kalau di luar negeri mungkin ya karena kapasitasnya tidak terlalu padat, mereka pun juga cukup jauh. Sehingga
rentang untuk mereka istirahat ataupun berhenti di bahu-bahu jalan tidak mengganggu badan utama jalan tol, Pak. Kapasitas rest area ini dulu dari Brebes yang besar itu ada lagi baru di Ungaran. Terus baru ada lagi di Jawa Timur kawasan Madiun kalau nggak salah. Yang lain itu belum ada, Pak, tapi sekarang sudah mulai ada. Karena rest area ini menjadi sangat penting untuk perjalanan di tol. Nah, ketika rest area ini, mohon maaf kalau saya boleh mengatakan, mungkin saya keliru, sedikit dipaksakan, Pak. Yang penting ada. Wah, ini ketika membludak, ini sangat berbahaya. Karena ini menjadi potensi penyebab perlambatan setidaknya, hingga kemacetan. Nah, maka memang sistem rest area ini perlu ada suatu manajemen khusus ya, untuk kapasitas berapa, sehingga penuh berapa, nanti informasi penggunaan exit tol ini juga sangat penting, Pak. Ketika rest area penuh, ada solusi, Pak. Jangan hanya ditutup. Ini sekarang hanya ditutup. Nah, karena saya polisi, saya juga lewat di situ, saya exit keluar. Jadi keluar masuk tol itu sudah hal yang biasa, nanti dicarikan pilihan. Istirahat, cari makan, keluar dulu di tol sini, nanti masuk lagi. Nah, kira-kira begitu, Pak, untuk cara memanage supaya mengatasi situasi dan kondisi yang ada di Indonesia ini. Mungkin kapasitasnya kurang, Pak, ya, kapasitas ya, dan informasi, ya, berarti ya. Informasi, manajemennya, kapasitasnya juga memang yang besar itu masih baru Banjaratna, Ungaran, yang lain juga boleh dikatakan, ya kalau untuk kita ya cukup luas, tapi ketika mobil banyak, apalagi truk-truk masuk, waduh, itu sudah mepet sekali. Apalagi jarak dengan jalur utama hanya sekian meter saja, ini juga menurut saya kurang ideal. Kurang ideal, oke. Silakan, Pak. Ya, fenomena jalan tol, Pak, dan fenomena mudik ini menjadi magnet ya, Pak. Saya aja yang nggak mudik, ya, jadi pengen ikut mudik nih, Pak. Ya. Jadi kalau saya kan kalau mudik harus ke Manado, Pak. Jadi tapi kalau lihat jalan tol kayaknya pengen lewat jalan tol. Jadi mudiknya bukan ke Manado, Pak. Mudiknya ya. Jalan darat jadinya ya. Manado sudah ada tol, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau terbangun tol Nusantara bisa jalan darat. Wah, iya, bisa jalan darat dari Jakarta ke Manado. Ini ada pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ini kebetulan ditulis oleh Pak Surya nih, teman saya, Pak. Ya, Pak Surya ini juga peserta yang setia. Dia mengatakan begini, Pak. Izin bertanya, Pak Profesor, melihat dari pelaksanaan mudik 2022 kali ini, apa yang bisa diimprove, Pak? Lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Kelihatannya, saya tahu Pak Surya juga pengen mudik juga nih. Tahun ini dia nggak mudik, tahun berikutnya dia ingin mudik. Jadi ditanyakan ini. Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ini kalau ke depan, mudah-mudahan, Pak, ini kan tingkat perubahan teknologi sangat cepat. Kita berharap ke depan mudah-mudahan mudik ini bisa pakai aplikasi, Pak. Ya. Sehingga akan lebih terkontrol, akan lebih bisa membantu, bisa meminimalisir beban di G-Tol. Yang kedua juga untuk sistem pengamanan pada exit tol, G-Tol, rest area ini juga bisa ditingkatkan. Terutama pada tingkat tim URE atau tim emergency ini juga akan lebih siaga lagi, sehingga pemantauan atau solusi atau problem solving di kawasan-kawasan yang terjadi perlambatan atau ada permasalahan, ini bisa segera teratasi. Dan satu lagi, sistem informasi komunikasi komando pengendalian memang harus ditingkatkan, dan manajemen media ini menjadi sangat penting untuk menjembatani komunikasi dengan warga masyarakat. Iya, Pak. Berarti ada peningkatan aplikasi, Pak, ya? Ada mungkin ya, secara virtual maupun aktual ini memang sangat harus ada keseimbangan. Terima kasih, Pak. Sinergi bagaimana, Pak Kris? Sinergi kan itu kan melibatkan banyak. Kalau sinergitas kita memang harus sinergi ya, Pak, ya. Karena menurut saya masalah mudik ini bukan hanya masalah lalu lintas semata, tetapi juga masalah sosial, masalah kemanusiaan. Maka memang perlu ada political will, ada sinergitas antar pemangku kepentingan, ada kesadaran, ada tanggung jawab dan dukungan dari warga masyarakat, kesiapan infrastruktur dan sistem-sistem pendukungnya, serta kita ada sistem manajerial melalui Asta Siap tadi,
siap untuk piranti lunak, siap poskonya atau back office-nya sebagai pusat K3I, siap latihan praoperasi atau model-model untuk penanganan, baik itu perlambatan, kemacetan, ataupun kecelakaan, dan hal-hal lainnya. Dan kita siapkan jejaring, sistem-sistem pengaman sampai terdepan. Siap soft power dan smart power, serta kemitraan yang lainnya. Kita siapkan sumber daya manusia atau petugas baik di back office ataupun yang di lapangan dan tim-tim lainnya. Serta kita siap sarana prasarana dan kita juga perlu memikirkan kesiapan anggaran baik budgeter maupun non budgeter, Pak. Wah, terima kasih banyak Pak Kris, karena kita ini janjinya memang 1 jam, Pak ya. Sebab kalau 1 jam banyak masalah. Artinya satu masalah waktu, ada yang mungkin ada kegiatan lain Pak, apalagi hari Sabtu. Yang kedua juga masalah informasi. Kalau kebanyakan kita juga akhirnya banyak yang lupa Pak. Jadi kita batasi, kita cerna, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, karena kita semua hadir di sini maupun yang menonton YouTube channel kami itu adalah pemudik dan potensi pemudik Pak. Nah, tentu saja informasi ini sangat penting agar kita juga memiliki pengetahuan dalam arti wawasan secara lebih makro, Pak ya. Ini loh situasinya, karena ketika mudik kan kita hanya menghadapi apa yang ada di depan kita aja. Kita nggak tahu keseluruhan, Pak ya. Tapi pemerintah, khususnya Polantas ini yang bisa melihat secara keseluruhan, sehingga informasi ini bisa menjadi masukan buat kita, memperbaiki perilaku kita, menyiapkan kendaraannya. Yang memang menjadi tanda tanya adalah sarpras yang memang sudah jadi seperti itu ya Pak, seperti rest area yang kecil. Apa bisa digedein, bisa seperti itu ya. Contohnya informasi mengenai rest area di luar jalan tol. Ya kalau di luar negeri kita sering ada gambar-gambar Pak ya, exit sekian ada apa aja gitu. Artinya kita ngasuh bahasa terangnya itu beristirahat itu tidak harus di tepi jalan tol. Bisa keluar, masuk lagi kan gitu ya. Sementara persepsi masyarakat adalah istirahat itu berarti di jalan tol, tidak keluar jalan tol. Nah ini yang perlu kita perbaiki juga nih mindset-nya. Mindset kita juga semuanya di sini juga perlu diperbaiki bahwa kalau istirahat itu kalau penuh ya jangan maksa, ya keluar aja gitu ya. Artinya cari tempat lokal lah katakan di sekitar situ. Terima kasih Pak Kris sudah menyempatkan hadir dan berbagi. Terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir dan juga yang telah menyaksikan YouTube channel kami. Tentu saja kita akan adakan sesi ini setiap bulan. Pak, bulan depan kita pasti akan adakan lagi, tentu dengan topik yang tidak kalah menariknya dan yang relevan dengan situasi pada saat itu. Nah, sebelum kita tutup, bila ada keluarga, kawan, mungkin Pak Kris juga bisa mohon bantuan yang tidak sempat menyaksikan, karena ini kepentingannya nasional nih Pak, bukan kepentingan segelintir orang, tapi keseluruhannya gitu ya. Mohon bisa menginformasikan dengan untuk menonton rekaman atau acara ini di YouTube channel kami. YouTube channel kami itu singkat aja 2L4U to L for you kalau bahasa Inggrisnya Pak ya. Tentu saja pesan sponsornya adalah jangan lupa subscribe, karena dengan semakin banyak ya Pak Kris ini dan nggak bayar, tentu saja kami juga akan semakin semangat menghadirkan konten-konten yang bermanfaat Pak. Jadi ini free sponsor, free of charge, free everything. Karena ini memang sekedar ngobrol, keinginan sharing kita kepada ya semuanya yang ada di dunia ini, gitu. Karena kita nggak tahu yang nonton siapa aja ya Pak ya. Seperti itu, tentu saja banyak manfaatnya. Apalagi kalau ditonton oleh dari Sabang sampai Merauke. Ilmu-ilmu, pengetahuan yang Bapak share ini sangat bermanfaat, karena mudik ini tidak hanya tahun ini Pak, akan ada mungkin selama Indonesia ada gitu, pasti ada mudik dan jumlahnya bisa jadi makin banyak Pak, karena penduduk kita makin banyak. Seperti itu. Seberapa banyak pun jalan tol kita tambah, seberapa banyak pun rest area kita tambah, tetap nggak akan cukup ya, karena jumlah pemudik akan terus bertambah. Dan pesan sponsor terakhir, mengingat pandemi belum berakhir, tentu saja kalau topik atau tema mudik tahun ini ada mudik aman, mudik sehat Pak ya. Nah ini ada mudik sehatnya ini yang juga kita tidak perlu tinggalkan. Oleh karena itu kita harus terus jaga kesehatan, meskipun kita sudah selesai mudik, ya, dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya kira ini penting karena tadi Pak Kris menyinggung berkali-kali mengenai perilaku kebiasaan, Pak ya.
para pemudik yang harus sebetulnya ditanamkan sejak awal, Pak. Nah, kita tanamkan prokes, pola hidup bersih sehat untuk sekarang, tapi efeknya baru bisa pada tahun depan, seperti itu. Saya kira demikian sesi kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kris, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.